سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Jami An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita berada di malam ke berapa nih? 12 atau 11? 11 ya. 11. Kalau pemerintah 11. Kalau Muhammadiyah 12. Ya kita ikut pemerintahnya ada 11. Insyaallah mudah-mudahan semua sehat walafiat dan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dalam kitab Asrarul Muhibbin fi Ramadan, Syekh Muhammad Husayyakum menjelaskan bahwa ada kesamaan antara kisah Nabi Yusuf dengan bulan suci Ramadan. Ini paling tidak ada 3 kesamaan. Kalau sempat waktunya kita bahas semuanya, kalau tidak yang pertama, Nabi Yusuf adalah Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Jadi di antara 12 anak Nabi Yakub, Nabi Yusuf lah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Bukan pilih kasih Nabi Yakub, tapi karena di dalam Nabi Yusuf ada sifat-sifat kemuliaan, ada akhlak yang baik, ada tata kerama yang baik, ada keilmuan yang luar biasa, ada ketampanan, ada kemuliaan, semua terangkum di dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya sejak awal Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, ketika mimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Aku melihat bintang, bulan dan matahari bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yakub, jangan ceritakan kepada saudara-saudara. Jadi Nabi Yusuf paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Muhammad menyebut Nabi Yusuf itu sebagai Ibnu Abdul Karim bin Abdul Karim bin Abdul Karim bin Abdul Karim. Satu-satunya Nabi yang keempat ke atas generasinya itu Nabi semuanya. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Jadi 4 ke atasnya itu Nabi semuanya. Dan hanya Nabi Yusuf satu-satunya. Nabi yang lainnya, ayahnya nggak ada yang menjadi Nabi atau anaknya nggak menjadi Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga bulan suci Ramadan. Dari 12 bulan yang ada di dunia ini atau yang kita miliki, bulan suci Ramadan inilah yang dipilih oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Kenapa paling dicintai? Karena di bulan inilah turun semua kitab dan suhuf. Kitab Injil turun pada bulan Ramadan, Zabur bulan Ramadan, Taurat bulan Ramadan, dan juga Al-Quran, kitab terakhir umat manusia, turun pada bulan suci Ramadan. Dan secara spesifik dalam Al-Quran, satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Bulan Rajab enggak disebut hanya peristiwanya aja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dan seterusnya enggak disebut bulan Rajab. Walaupun bulan Rajab disebut syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling disebut atau yang satu-satunya disebut adalah bulan suci Ramadan. Dalam Al-Qur'an kita sering dengar syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Makanya kalau orang mau mulia umat Nabi Muhammad seperti Nabi Yusuf alaihissalam, maka perhatikanlah apa yang diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Nanti kita lihat lagi kisah Nabi Yusuf selama beberapa puluh tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal masih kecil itu udah diceburin ke dalam sumur, betul? Diceburin oleh saudara-saudaranya semua, diceburin, diangkat oleh kafilah,
diperjualbelikan satu ke pasar yang lain, tempat ini, sampai singgah di Mesir dan dirawat oleh pembesar Mesir. Dirawat pembesar Mesir bukannya enak-enakan. Nabi Yusuf mendapat fitnah, bahkan dipenjara. Ditempa Nabi Yusuf alaihissalam agar apa? Agar nanti kelak menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Di antara ujian yang paling berat itu Nabi Yusuf diuji oleh wanita namanya Siti Zulaikha. Itu di kalang kamar di rumahnya udah gak ada siapa-siapa, jendela semua udah ditutup, tinggal Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha udah sangat suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sebenarnya juga udah suka, tapi karena Allah jaga hawa nafsunya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan gitu juga, kita sedang dari subuh sampai maghrib kita belajar mempertahankan dan melawan hawa nafsu. Agar apa? Agar kita semulia Nabi Yusuf alaihissalam. Yang halal dapat kita tahan, betul apa? Itu kolak itu jam 3 udah ada di rumah. Ada kolak, ada lontong, ada gorengan. Tapi kita berani gak makan? Gak makan. Itu padahal punya kita bukan? Punya kita halal, tapi karena kita mempertahankan hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita, maka kita tahan sampai waktunya nanti tiba, baru kita makan. Alhamdulillah. Jadi selama 30 hari kita kuat menahan hawa nafsu kita. Harapannya 11 bulan ke depan juga kita bisa menahan hawa nafsu kita dari perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu. Kalau itu udah bisa kita lakukan, insya Allah kita semulia Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau bisa, cuma derajat Nabi nggak bisa dilewatin lagi. Paling tidak kita mengambil pelajaran di dalam kitab tersebut bahwa mempertahankan hawa nafsu atau melawan hawa nafsu dapat memuliakan manusia tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Yusuf ujiannya selama 31 tahun. Jadi sejak awal berpisah dengan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ayahnya dan bertemunya dengan Nabi Yakub, itu ulama menafsir 31 tahun. Kita menahan hawa nafsu gak lama-lama, cuma 29 atau 30 hari, gak ada yang 31 hari. Kalau ada 31 hari sesat tadi ya. Karena bulan Hijriah hanya 29, 30 saja. Jadi kalau kita mampu mempertahankannya dan belajar, insya Allah kita akan keluar dari Ramadan ini menjadi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Itu latihannya adalah bulan suci Ramadan. Intinya mampu menahan hawa nafsu kita. Jadi Nabi Yusuf mulia karena diuji dan dia lulus ujian mempertahankan melawan hawa nafsunya. Nah, kita juga bulan Ramadan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melawan hawa nafsu. Nanti setelah Ramadan kita menjadi orang yang mulia, yaitu mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir semua ini kayak tampang takwa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang penting istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tarawih terus. Walaupun tarawih ini enggak lebih mulia pahalanya dari sholat ba'diyah isya'nya. Jadi kalau enggak ada tarawih 20 rakaat, ba'diyah isya'nya ditinggalin, itu sayang. Karena lebih besar pahala ba'diyah isya' dibandingkan sholat tarawih. Makanya jangan sampai salah kaprah. Atau sholat tarawihnya full, tapi sholat qobliyah subuhnya ditinggalin, ini salah juga. Jadi kalau bisa isya berjamaah, ba'diyah isya, sholat tarawih, sholat witir, qobliyah subuh berjamaah, insya Allah keluar menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilanjutin nanti bulan Syawal. Jangan bulan Syawal nanti subuhnya molor lagi. Karena sekarang ada sahur, bangun semuanya. Itu latihan agar kita menjadi dan diangkat derajat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, derajat Nabi Yusuf mulia karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Derajat umat Nabi Muhammad juga diuji agar menjadi orang yang mulia selama bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Mudah-mudahan waktu yang lain kita akan bahas tentang kesamaan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan bulan suci Ramadan yang dipilih oleh Allah diturunkan Al-Quranul Karim agar menjadi bekal umat Islam, umat Nabi Muhammad menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita dan keluarga kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.